Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini, saya akan kasih tahu teman-teman, khususnya rekan-rekan pendidik, tentang bagaimana menggunakan Google Classroom yang baik dan yang benar dalam proses pembelajaran jarak jauh atau sering kita sebut PJJ, guna lebih menambah wawasan kita serta lebih permudah dalam kita menyampaikan materi menggunakan media Google Classroom. Adapun beberapa materi atau ilmu yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua tenaga pendidik, baik guru maupun ibu dan bapak dosen, di antara lain bagaimana cara menggunakan GC atau Google Classroom yang baik dan benar, di mana ada beberapa hal yang akan saya ajarkan kepada teman-teman semua, khususnya ibu dan bapak. Yang pertama itu bagaimana cara membuat absen di Google Classroom. Yang kedua, bagaimana cara membuat penjadwalan di Google Classroom. Yang ketiga, bagaimana cara menambahkan topik di Google Classroom. Yang keempat, bagaimana cara memasukkan materi, link, dan file di Google Classroom. Serta yang terakhir, bagaimana cara melihat hasil tugas siswa yang diberikan dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat absen di Google Classroom. Jadi di sini teman-teman, ini Google Classroom saya menggunakan satu email tersebut saya kolektifkan atau saya gabungkan dengan seluruh Google Classroom kelas yang ada di tempat saya mengajar. Di sini ada sebanyak 23 kelas, teman-teman, saya kolektifkan di satu Google Classroom, di mana di satu kelas terdapat seluruh guru yang masuk di kelas tersebut dan siswa yang berada di kelas tersebut. Jadi cukup satu kelas menanggung jawabi materi pembelajaran di kelas tersebut. Ya, tidak banyak-banyak kelas yang dibuat hanya untuk satu kelas. Jadi ketika guru ingin memberikan materi di Google Classroom, dia tinggal masuk di kelas yang dia tuju, tinggal dia masukkan di situ materinya. Jadi untuk murid tidak memiliki banyak kelas, sementara untuk gurunya baru memiliki banyak kelas, tergantung dari berapa kelas yang dia masuki. Mungkin ini juga bisa teman-teman terapkan pada pembelajaran teman-teman atau enggak di sekolah teman-teman, agar salah satu fungsinya ketika nanti pengawas sekolah ingin mengecek, bisa langsung dicek secara kolektif dan dia bisa masuk dan melihat seluruh kelas yang ada di instansi tempat teman-teman mengajar atau mendidik. Lanjut saja, di materi yang pertama tadi, bagaimana cara membuat absen yang benar di Google Classroom. Ini menurut versi saya, bisa teman-teman buat menurut versi teman-teman. Sampel aja. Di sini saya masuk di contoh kelas 12 UG Tafis. Kita buka kelasnya. Sudah, ini kelasnya 12 UG Tafis, di mana di kelas 12 UG Tafis ini terdapat seluruh siswa kelas 12 UG Tafis dan seluruh tenaga pendidik atau guru yang masuk di kelas 12 UG Tafis. Sudah, bagaimana cara membuat absen? Biasanya saya membuat absen itu di forum. Ya teman-teman, kadang ada juga teman-teman yang membuat absen itu di tugas kelas. Tapi alangkah lebih bagusnya kita membuatnya di forum saja. Caranya bagaimana? Tinggal klik forum, ketikkan absensi dengan kata-kata bijak teman-teman, bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi. Kemudian tujuan teman-teman yaitu untuk membuat absen di postingan ini. Dan jangan lupa sertakan tanggalnya teman-teman. Di sini saya buat tanggal, contoh tanggal 26 Oktober 2020. Kenapa harus ada tanggalnya? Jadi nanti ketika kita ingin merekap absen, ketika diminta pengawas ataupun pertanggungjawaban kepada PKS atau kepala sekolah, kita bisa ngeceknya gampang teman-teman. Kita tahu tanggal berapa kita masuk dan apa materi yang kita berikan pada saat kita masuk di tanggal tersebut. Sudah, ketika sudah, tinggal klik posting. Teman-teman, tinggal klik posting, maka postingan ini akan langsung muncul di kelas yang teman-teman tuju. Berikutnya, di materi yang kedua, cara membuat penjadwalan di Google Classroom. Sudah, ini tidak saya posting, saya akan melanjutkan langsung ke materi nomor 2 karena terkait juga di sini. Jadi penjadwalan ini biasanya contoh, ketika teman-teman ingin memasukkan materi esok pagi, teman-teman bisa memasukkannya saat ini atau malam. Ya, jadi teman-teman masukkan malam, teman buat jadwalnya.
yang akan terpublish atau dapat dilihat siswa-siswinya itu besok pagi. Caranya dibuat jadwal. Bagaimana cara membuat jadwal? Untuk di sini, contoh di postingan absensi akan sama dengan postingan nanti materi. Caranya sederhana, klik centang ke bawah ini atau tanda panah ke bawah, tinggal klik jadwalkan. Sudah, nanti dijadwalkan ini muncul tanggal dan waktu. Biasanya tanggal yang dimunculkan di Google Classroom 1 hari dari hari teman-teman membuat postingan. Jadi pahami betul, ketika postingan itu akan di-post hari itu juga, lihat tanggalnya, jangan salah tanggal. Tapi ketika postingan itu akan di posting esok hari, lihat juga tanggalnya, biasanya dia akan menampilkan esok hari. Jadi contoh, saya akan memposting ini di kelas 12 UG Tapis, pelajaran saya tik contohnya di jam pertama di jam 8 untuk esok hari. Maka tanggalnya kita atur. Nah, ini bisa diklik. Oke, di tanggal 26 pas untuk esok hari. Contoh, ini jam 9 kita ganti menjadi jam 8. Tinggal jadwalkan. Sudah, otomatis dia muncul di sini, pengumuman tersimpan. Ini hanya bisa kita lihat sebagai guru atau tenaga pendidik. Kalau siswanya tidak bisa melihat, tinggal klik di bawah. Nah, ini bisa dilihat besok akan diposting jam 8. Jika mau diedit tinggal diklik 2 kali aja teman-teman. Misalnya salah, tinggal diklik 2 kali biasanya. Sudah, ini bisa kita edit teman-teman. Nah, tinggal nanti dijadwalkan ulang. Oke, 2 poin pembelajaran sudah saya jelaskan, tidak begitu susah, sangat-sangat gampang. Yang penting teman-teman mengikuti dari awal step by step-nya. Langkah berikutnya teman-teman semua, untuk ibu dan bapak tenaga pendidik, bagaimana cara menambahkan topik di Google Classroom. Yang jadi pertanyaan, apakah topik dan apakah fungsi dari topik? Topik merupakan rumah dari sebuah materi pembelajaran atau kumpulan dari materi pembelajaran. Contoh sederhana, topik itu gini teman-teman, contoh. Teman-teman misalnya mengajar fisika, kimia, biologi. Itu kan pelajarannya teman-teman. Nah, itulah kita sebut topiknya, itu kita sebut rumahnya. Di rumah tersebut biasanya ada perabotan, ada barang-barang. Nah, itu namanya sub menu dari si topik tadi. Apakah fungsi topik tadi? Topik tadi ini merangkul materi-materi yang akan dikasih di dalam sub menu. Jadi contoh, di pelajaran fisika itu kan banyak materi teman-teman. Ya, dengan adanya topik, materi teman-teman itu berada di dalam satu rumah. Tidak dia berada di berbeda rumah. Ya, jadi digabung di dalam satu rumah. Jadi ketika contoh teman-teman ingin melihat materi teman-teman, tinggal buka aja topiknya, maka akan ketahuan materi teman-teman yang sudah pernah teman-teman posting. Ataupun siswa ketika ini ingin mengulang pembelajaran, dia tinggal mengklik topik yang teman-teman buat, tenaga pendidik, maka di topik itu muncul seluruh materi yang pernah teman posting di Google Classroom. Jadi apabila nanti ketika siswa ataupun saya melihat, maka dia sudah tersusun dengan rapi, teman-teman. Ya, tidak seperti yang di sini teman-teman, yang di atas ini contohnya. Nah, ini mungkin ada salah teknis, ya kan? Seharusnya ini masuk ke dalam topik-topiknya teman-teman. Jadi kalau di bawah sini, ini contoh. Ini kan satu rumpun dia, semua pembelajaran TIK akan masuk di sini, jadi gampang. Ini contoh sejarah wajib, semua materi masuk di sini, dan yang lainnya. Sudah, jadi bagaimana cara membuat topik? Tinggal klik buat. Nanti tinggal pilih topik. Oke, tentukan topiknya apa. Misalnya contoh topiknya ini tutorial. Tambahkan. Maka nanti di sebelah kiri akan muncul nanti topik yang namanya tutorial. Sudah. Ini dia teman-teman. Akan muncul topik namanya tutorial. Namun di sini tidak ada isinya karena belum kita isi atau belum kita joinkan dengan materi yang akan kita masukkan ke dalam sini. Berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan materi, link, dan file di Google Classroom, teman-teman. Ini menurut versi saya. Saya akan memasukkan materi ke dalam Google Classroom dan ke dalam topik pembelajaran saya. Ini contoh teman-teman. Contohnya tadi, kita akan masukkan ke topik tutorial seperti yang saya buat tadi. Caranya gampang. Klik nanti tugas kelas, klik buat. Sudah, di sini kan banyak materinya. Saya biasanya menggunakan tugas. Kalau teman-teman buat yang lain pun boleh, tapi saya menggunakan tugas. Klik tugas. Sudah teman-teman. Yang pertama itu apa judulnya? Judul materi pembelajaran teman-teman. Misalnya contoh, saya buat pertemuan pertama. Oke, misalnya
Saya buat di sini pertemuan pertama. Tutorial mengedit foto di Photoshop. Contoh, pertemuan pertama, tutorial mengedit foto di Photoshop. Oke, petunjuk ini deskripsikan materi teman-teman tadi. Apa yang harus siswa-siswi lakukan? Biasanya, poin pertama itu, saya akan menyuruh absen dulu. Silakan absen di Google Classroom. Poin yang kedua, silakan buka materi pembelajaran. Materi nanti akan kita sematkan atau kita tambahkan. Ketiga, kerjakan tugas jika ada tugasnya. Poin yang keempat, batas ini mungkin bisa teman-teman buat batas pengumpulan tugas sampai jam 14.00. Sudah. Di sini tinggal teman-teman masukkan materinya. Materi itu bisa banyak, bisa file, Word, PowerPoint, PDF, video, dan masih banyak yang lainnya, ataupun link yang bisa teman-teman ambil dari YouTube ataupun teman sudah buat videonya, teman upload ke YouTube. Sudah. Ini tinggal teman pilih yang mana mau teman-teman cari, atau bahkan Google Drive, ya. Oke, contohnya kita ambil dari file aja teman-teman. Kita ambil dari file. Kita browse, kita cari di mana file yang sudah kita buat atau materi yang sudah kita buat. Kita cari teman-teman di mana materinya. Ini contoh aja teman-teman ya. Sebenarnya materinya tidak sesuai dengan judulnya, tapi itu contoh saja. Open. Maka dia akan mulai proses uploading. Cepat lambatnya tergantung koneksi dari jaringan internet teman-teman. Oke, ini sudah masuk. Ketika teman-teman ingin menambahkan file baru bisa. Tinggal diklik aja. Tinggal diklik nanti di sini, di file seperti yang tadi. Dan tinggal dicari nanti bentuk seperti apa yang mau teman-teman masukkan. Tinggal ditambahkan ini. Jadi teman-teman cari. File mana lagi atau video mana yang mau teman-teman masukkan. Jika sudah, berikutnya kita bisa menambahkan topiknya. Di sini untuk menambahkan topik ya teman-teman. Kita cari topik kita tadi. Contohnya tutorial. Sudah. Kemudian di sini, tenggat. Apakah fungsi tenggat untuk membatasi melihat postingan ini? Jadi contoh, ketika postingan ini batas pengumpulannya jam 2, maka bisa kita kasih tenggatnya jam 2. Artinya lewat dari jam 2, postingan ini tidak akan muncul. Ya. Ataupun biasanya ketika ada tugas yang dikumpulkan ke GC, ketika lewat jam 2, maka dia akan ada notifnya dia terlambat pada saat proses pengumpulan. Kemudian di sini ada untuk, ini ketika teman-teman ingin kolektif atau langsung memberikan materi ke beberapa kelas. Karena mungkin ada sebagian besar sekolah, ketika masuk di pembelajaran tentu, contohnya fisika. Pada saat jam pertama, di hari Senin itu fisika untuk seluruh kelas, maka bisa langsung kolektif. Tinggal nanti diklik kelas-kelas yang teman-teman masuki. Asalkan kelasnya sudah kolektif ya, sudah ada di dalam satu Gmail. Sudah? Kemudian kalau langsung mau ditugaskan bisa, tapi jika kelasnya ini akan diberikan ke beberapa kelas, ini bisa ditugaskan langsung. Namun, jika ingin dijadwalkan, maka dia spesifik, unik. Cuma bisa di satu kelas saja, tidak bisa untuk banyak kelas. Bagaimana cara membuat jadwal? Sama seperti tadi, klik button ke bawah atau tanda panah ke bawah, jadwalkan. Oke. Karena kita masuknya besok di jam 9, di jam 8, tanggalnya tetap bisa diganti, ini waktunya di jam 8. Karena sehabis orang itu melihat postingan absen, orang itu juga akan melihat postingan dari
materi pembelajaran. Ini sudah. Nah, sekarang tinggal kita cek aja. Otomatis dia akan masuk ke topik tutorial. Nah, ini tutorial. Nah, ini teman-teman seperti yang saya bilang tadi, dia akan masuk ke sini. Jadi tugas kita itu lebih terstruktur atau lebih enak dalam pengarsipannya. Dan ini mungkin saran dari saya, jikalau bisa teman-teman lakukan. Ini seperti yang saya lakukan. Buat aja teman-teman, setiap membuat materi itu buat pertemuan ke-5, pertemuan ke-6, ke-7 dan seterusnya. Jadi di sini dia terasa lebih rapi dan teman-teman tahu, oh ini pertemuan di minggu berapa ya? Mungkin ini minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8. Nah, itu jauh lebih rapi. Ya, tapi kalau juga tidak bisa, terserah teman-teman. Ini menurut versi saya saja. Oke teman-teman, materi terakhir itu bagaimana cara melihat hasil tugas siswa di Google Classroom. Jadi di sini teman-teman, upayakan ketika ingin memberikan tugas dan mengumpulkannya lewat Google Classroom, tugasnya itu yang boleh itu upayakan cuma formatnya gambar, file, Word, PDF, PowerPoint saja. Tapi jika formatnya video dan videonya dikirim langsung, itu jangan perbolehkan teman-teman. Kenapa demikian? Karena batas penyimpanan di Google atau di Gmail itu cuma 15 GB yang free. Jikalau juga ingin mengumpulkan lewat Google Classroom, tugas berupa video, maka langkah lebih bagus diupload dulu ke YouTube, baru linknya dikirimkan ke Google Classroom. Ini saya contohkan bagaimana cara melihat tugas dan memberikan penilaian. Ini contoh saya memberikan tugas. Di sini 2 tugas belum saya nilai, 6 orang belum mengumpulkan tugas, dan 20 tugas sudah saya nilai. Tinggal dibuka saja. Sudah. Ini filenya mungkin teman-teman nampak. Ini filenya tinggal dibuka, berikan penilaiannya. Ini berupa formatnya Word. Ini tadi yang belum mengumpulkan tugas dan belum ada nilainya. Dan ini sudah mengumpulkan tugas dan saya sudah beri nilainya. Ini dia tugasnya dalam bentuk Word, ya. Nah, dalam bentuk Word. Sudah. Jika ingin memberikannya, tinggal langsung saja diklik. Dan berikan nilai. Contoh saya berikan nilai 100. Sudah, otomatis dia nanti akan langsung menyimpan dan tidak diserahkan lagi, tapi sudah diperiksa. Masuk jadi nilai ataupun diperiksa. Mungkin itu aja teman-teman untuk materi pembelajaran di Google Classroom yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika video ini sangat bermanfaat, boleh kiranya teman-teman komen, subscribe, dan bahkan mungkin teman share ke rekan tenaga pendidik. Saya akhiri teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.